pemerintah Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kegiatan yang dilaksanakan di wilayah kami. Awal pertama sebenarnya ini kawasan pohon tebu. Ada seorang anak Cina lah. Cina. Kemudian mau ditemenin sama orang Belanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur alhamdulillah pada sore hari ini saya beserta kru dari Syiar Dalam Gelap dengan diprakarsai oleh SSDG Korwil Tangerang Raya telah berada tepat di samping Danau Pengantin atau Rawa Pengantin yang masyarakat mengenalnya. Ada satu mitos yang tersembunyi di mana ada sepasang pengantin yang mati tenggelam dan ditemukan di dasar danau dalam keadaan berpelukan. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kami dari Syiar Dalam Gelap akan mengadakan beberapa rangkaian kegiatan pada hari ini, dan semua akan diawali penyerahan atau pemberian santunan kepada kaum duafa, anak yatim piatu yang berada di daerah Benda ini, Kota Tangerang. Insya Allah ada penyerahan bingkisan dari Syiar Dalam Gelap kepada beberapa yatim piatu yang memang mereka tinggal di sekitaran Rawa Pengantin ini. Baiklah sahabat Syiar, kita langsung saja melakukan prosesi penyerahan serah terima kepada kurang lebih ada berapa anak yatim? Ada 10 anak yatim, cuman secara simbolis nanti selebihnya itu kita serahkan kepada panitia atau yang bertanggung jawab terhadap anak-anak yatim tersebut. Oke, silakan yuk. Dan syukur alhamdulillah juga di tempat ini kita didampingi juga oleh Pak Lurah, Pak Kepala Desa, dan insya Allah beliau juga ikut menyerahkan santunan atau bingkisan kepada anak yatim. Pak Kades, temenin saya, yuk. Bapak, ya. Mudah-mudahan ini walaupun jangan dilihat nilainya ya, tetapi kepedulian kita walaupun nggak banyak, tapi inilah yang bisa kami berikan kepada anak-anak yatim di wilayah ini. Mudah-mudahan dapat membawa manfaat. Amin, ya. Amin, amin. Adek, mohon diterima ya. Ini bingkisannya. Oke. Ya. Mudah-mudahan jadi anak yang solehah. Amin. Ya semuanya ya. Ya, ini adek, semoga bermanfaat. Masih sekolah nggak? Kelas berapa? Oke. Oh, kelas 2. Udah. Oh, ini ya. Diserahkan yang belum hadir. Ya. Alhamdulillah sahabat Syiar. Iya. Rangkaian kegiatan pertama ini telah kita laksanakan, dan mudah-mudahan kepada anak-anak yang memang tinggal di tempat ini, anak-anak yatim dapat membawa manfaat. Pak Kades, boleh dampingin saya di sini, Pak Kades? Wah, ini alhamdulillah Pak Kades. Jadi memang SDG ini mencoba selain ada kegiatan-kegiatan mengungkap mitos, kita juga mencoba untuk menumbuhkan kepedulian kepada sesama, walaupun nggak terlalu banyak Pak Kades, cuman mudah-mudahan ini udah cukuplah mewakili hati kita kalau kita juga ingin membantu mereka. Saya minta tanggapan sedikit dari Pak Kades nih tentang rangkaian kegiatan SDG ini, Pak Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami atas nama pemerintah Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kegiatan yang dilaksanakan di wilayah kami. Terutama ini membangun kesadaran, membangun edukasi bagi masyarakat khususnya yang akan kita gali di Rawa Pengantin ini. Jangan sampai justru di wilayah ini terkenalnya akan
mistiknya. Mistiknya. Walaupun sebenarnya banyak yang memanfaatkan kalau malam, kalau sore, justru orang-orang yang berbuat zina, justru itu yang perlu kita hindari, kita waspadai. Karena kalau kita membiarkan perbuatan zina di satu daerah, otomatis kan dampaknya di lingkungan sekitarnya. Oleh karenanya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Syiar Dalam Gelap yang sudah mengangkat. Justru ini juga membuka mata masyarakat bahwa kita tidak harus melulu takut atau karena sebenarnya kita manusia ini makhluk yang paling sempurna, begitu Pak Ustadz ya. Betul sekali. Ya mudah-mudahan diarahkan seperti itu. Dan insya Allah kedepannya lingkungan kita di wilayah Jurumudi, khusus umumnya wilayah Kecamatan Benda ini aman dan terkendali. Amin, amin ya. Kalau Bapak ada sedikit kata-kata buat kita ini sebagai lintas tokoh generasi masa lalu, karena usia kita jauh berbeda. Udah jauh berbeda. Ya, dengan hal ini saya mengucapkan banyak terima kasih. Sama-sama. Dari nun jauh di sana bisa sosialisasi dan langsung memberikan santunan anak yatim. Sama-sama. Sama-sama, mudah-mudahan yang sedikit ini membawa manfaat. Amin. Baiklah sahabat Syiar, insya Allah kita akan survei lokasinya dan nanti malam kita akan mengadakan rangkaian kegiatan. Memang salah satu misi yang kita bawa adalah bagaimana kita sebagai umat Islam itu jangan takut dengan sesuatu yang namanya keangkeran. Karena hakikatnya keangkeran itu ada pada diri kita sendiri. Semuanya memang terbentuk karena halusinasi kita terhadap cerita-cerita yang beredar di tengah masyarakat. Selayaknya lah kita sebagai hamba Allah selalu memperkuat keimanan kita. Sehingga dimanapun tempat tidak ada kita merasa takut ketika melewatinya atau ketika kita melakukan kegiatan di dalamnya. Jangan lupa untuk mengawali segala sesuatu dengan untayan doa, permohonan keselamatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang makhluk gaib itu ada dan selalu mengawasi kita, mencari titik lemah kita. Ingat, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita, dan tetap di Syiar Dalam Gelap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kades, terima kasih banyak udah hadir. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih, hatur nuhun Abah. Terima kasih banyak. Oke, adik-adik sudah selesai. Iya, Kang, hatur nuhun. Nanti mohon disampaikan kepada yang sisanya yang nggak hadir di sini. Ya, nah, terima kasih. Adik semua terima kasih ya. Ya, gimana kita ya. langsung ya. survei ke sana? Pak Kades, badai ngiring. Mangga, siap. Yuk. Ya. Bismillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syiar dimanapun kalian berada, alhamdulillah pada sore hari ini tim Syiar Dalam Gelap sedang melakukan survei di Kecamatan Benda, Tangerang Kota. Tepat di sebelah saya terdapat sebuah danau, atau masyarakat sekitar sini menyebutnya Danau Pengantin atau Rawa Pengantin. Memang menurut mitos ataupun cerita rakyat yang ada di sekitar sini, pernah diketemukan sepasang pengantin yang meninggal dan juga diketemukan di dalam dasar danau dalam keadaan berpelukan. Semenjak itu danau ini kerap menjadi pembicaraan bahwa danau ini menjadi angker. Danau ini menjadi angker dan juga banyak sekali penampakan sampai dengan saat ini. Banyaknya kesurupan ataupun audio visual membuat kami tertarik untuk datang ke tempat ini dan menelusuri apakah benar di tempat ini sesuai dengan keangkerannya. Oleh karena itu, kita akan coba mewawancarai sesepuh dari tempat ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana. Ikuti penelusuran kami dan tetap di Syiar Dalam Gelap. Oke sahabat Syiar, di sebelah saya sudah ada Pak Boy yang merupakan warga dari sekitar Danau Pengantin ini. Assalamualaikum Pak Boy. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Ini Pak Boy nih, alhamdulillah kita sampai di sini tim Syiar Dalam Gelap. Sebenarnya kita pengen tahu nih Pak, sebenarnya dulu ini Rawa Pengantin itu seperti apa sih Pak ini lokasinya? Awal pertama sebenarnya ini kawasan
pohon tebu. Pohon tebu. Pohon tebu dan tembakau. Pohon tebu dan tembakau. Perkebunan ya? Perkebunan ini. Masya Allah. Ya, sampai ke pesisir Kali Cisadada itu. Wah, panjang juga ya. Bahkan sampai ke perbatasan Rawabanda itu. Rawabanda. Betul-betul. Itu Kalau yang itu di zaman apa Pak itu? Zaman Sultan Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin, berarti di Banten Pak? Iya, di Banten. Masya Allah. Apa itu masih berdekatan dengan Pajajaran Pak? Jauh sekali ya? ya, jauh sekali. Oke. Berarti memang dulu ini perkebunan Pak ya? Iya, perkebunan. Masya Allah. Terus kalau untuk wilayah bahkan dari perbatasan Cengkareng sampai ke perbatasan Cisadane itu Cina semua, tanah Cina semua. Oh, yang menguasai dari kaum Cina. Iya, Cina semua. Oh, begitu. Jadi ada pabriknya di sini? Iya, ada pabriknya di Cengkareng. Di Cengkareng ya? Cengkareng. Oh, Masya Allah. Cengkareng kan Benda dulu kecamatan Cengkareng. Masya Allah. Kemudian jadi kecamatan. Ya, iya. Masya Allah. Terus kalau dulu memang udah ada danaunya Pak? Danau ada, tapi diuruk kemudian digali danau lagi. Diuruk kemudian digali danau lagi? Iya, itu fungsinya buat apa Pak? Untuk penyerapan air warga sekitar lah, nggak salah. Oh, karena memang sekarang sudah banyak perumahan Pak ya, jadi dibuatkan lagi, yang pernah diuruk kemudian dibuatkan lagi gitu ya, untuk penyerapan air gitu ya. Sekitar. Terkait ini Pak, ini kan kita Rawa Pengantin ya Pak. Kalau penamaan Rawa Pengantin itu dari mana asalnya Pak? Yang saya tahu kebetulan saya pernah diceritain sama mertua. Ya. Mertua saya itu usia meninggal umur 76 tahun. 76 tahun di tahun? 10 tahun yang lalu. Masya Allah, berarti luar biasa. Kemudian dia juga meninggal dari cerita kakeknya. Oh, jadi turun temurun katanya terkait Rawa Pengantin ini. Dan saya berkesimpulan ini terjadi pada abad 18. Oh, begitu. Kenapa bisa berkesimpulan di abad 18, Pak? Karena tadi saya bilang kalau usia 76 tahun, tarik mundur bersama kakeknya juga ya, Masya Allah. Kakeknya. Itu ada cerita apa Pak? Ada cerita dia bahwa dulu ada seorang anak Cina lah. Cina. Kemudian mau didemenin sama orang Belanda. Oh, Cina dengan Belanda. Nah kemudian lelaki itu nunggu di sini gitulah. Yang Cinanya itu Belandanya Pak? Cinanya. Oh, Cinanya yang laki. Tadi mau lari ya itu keburu ketangkap Belanda. Oh, berarti dikejar sama Belanda. Iya. Berarti cinta yang tidak direstui mungkin ya. Masya Allah. Apakah beliau meninggal karena kejadian ditembak? Ditembak atau apa? Itu yang belum tahu ya. Terjadi. Sejarahnya hilang ya. Oh, berarti sepasang kekasih sebenarnya Pak. Cinta mati lah gitu. Oh, Masya Allah. Ini luar biasa ternyata ada mitos seperti itu. Coba kalau saya sempat baca ya Pak, banyak yang mengungkapkan bahwa pernah disebutkan ada pengantin yang meninggal kemudian diketemukan di dasar rawa ini. Itu benar nggak Pak? Ada cerita seperti itu Pak? Itu mah ada juga baru belum lama itu mah. Baru belum lama. Ada 3 orang dulu pertama sekali anak Ustadz ya. Dia penyakit celeng itu, anak gak masih kecil. Ini apa namanya? 10-20 tahun yang lalu lah nggak salah. Waktu ini baru dibangun gitu. Bangun. Kalau yang pengantin itu Pak? Ya itu pada abad 18 itu. Oh, yang si Cina sama yang orang Belanda itu ya. Kejadian seperti itu cerita mertua saya. Makanya dikaitkan dengan pengantin bahwa pasangan. Iya, pasangan itu. Oh, menarik juga nih. Berarti kalau mitos yang diketemukan di dalam dasar itu belum tentu belum ada buktinya Pak ya. Belum ada sejarahnya pun nggak ada. Itu hanya sekedar mitos ataupun cerita dari masyarakat Pak ya. Masya Allah. Mungkin katanya Pak setelah kejadian-kejadian kesini gitu, apa masih sering ada gangguan nggak sih Pak di sini Pak? Sebenarnya gangguan mah nggak ada. Belum lama ini ada pembegalan itu aja karena hawa takut di sini barangkali itu.
dimanfaatin ya, sama orang-orang yang ada yang itulah. bertanggung Nah, jawab. Ya. hal itulah makanya saya minta supaya ini disterilkan apa ya bahasanya, Dirapihkan lagi ya. dipulihkan kembali, kemudian masyarakat juga jadi tenang gitu. Ya. Masyarakat ini sudah sugesti, udah takut aja awalnya. Baunya takut Iya, aja ya. takut aja awalnya. Masya Ya Allah. kalau bagi kami orang ya kita punya Tuhan. Iya, Ya, betul, mustahil gitu. Tuhan manusia makhluk yang paling sempurna lah. Iya, betul. Kalau kita nggak percaya, kita nggak percaya. Iya, karena maut itu Iya. memang Allah yang tahu Pak ya kapan kejadiannya, Iya. Masya Allah. Oh, jadi seperti itu. Kalau yang cerita paling masyhur gitu, paling terkenal gitu Pak, kalau ada penampakan audiovisual gitu, apa yang paling terkenal di sini Pak? Kayaknya putri kan Mbak ya. Putri ya? Iya, Perempuan berarti Cina ya? itulah kayak Cina apa? Cina berwujud berpakaian perempuan iya. berbangsa Cina ya. Cina. Kalau Bapak tahu nggak adanya di sebelah mana ini Pak? Ya, pokoknya sebelah sana lah. Oh, di sebelah sana Disebut rawa pojokan ya? pengantin sana. Oh ya, disebut rawa pengantin sebelah sana? Iya, Pak? terus. Mhm. Nah ini galian baru ya? Ya, galian baru. Galian baru untuk penyerapan ya. Jadi yang lama difungsikan kembali dan ditambah sama yang ini yang baru. Iya. Oh begitu. Jadi sebenarnya sih fungsinya bagus Pak ya untuk penyerapan. Tapi memang ada lahan kosong yang sepertinya kayak angker. Iya. Tapi mudah-mudahan datangnya kita insya Allah akan coba untuk mengungkap sebenarnya itu cuman hembusan aja atau ketakutan kita doang. Ketakutan kita iya. makanya ya disterilkan bagaimana caranya supaya masyarakat Bisa benar-benar berani bahwa lagi. ini sudah gitu lah. Iya betul. Kalau anak yang mancing biasa tiduran, tiduran di sini, di Nggak ada sini, makan takut. di sini, nggak ada takutnya saya. Masya Allah. Mungkin untuk orang-orang yang tahu mitosnya, mereka tersugesti Iya, Pak, mungkin. jadinya takut. Mungkin Iya. orang yang mancing, ya karena dia niatnya mancing, karena saya juga orang mancing Pak. Menjadi ya kita polos-polos aja ya, Masya Allah. Oke deh Pak Boy, terima kasih banyak nih tentang sejarah ya, Masya Allah. Sini aja Pak, nggak apa-apa. Masya Allah ya, mungkin dulunya ini luar biasa tempat perkebunan tebu dan juga Tebu sama tembakau. ya. Ya mudah-mudahan walaupun sudah beralih fungsi bisa kita manfaatkan untuk masyarakat lah ya, Masya Allah. Nah, fungsi ini sebab begini, masyarakat Tangerang itu abad 16 penduduknya hanya 35% yang pribumi. Oh, selebihnya dari pendatang. Selebihnya dari Makassar, Sumedang, Cirebon. Itulah kebanyakan tiga bahasa ibu itulah. Karena di pinggir Sadane juga ada Benteng Makassar. Iya, Pak, ya. ada Benteng Makassar kan. Nah, itu para saudagar yang dulu naik perahu pun dulu pada jam nggak tahu lah. Pada abad 1 sampai abad 5 itu belum ada yang menemukan kapan pelung Kali Cisadane itu dibuat. Nama Cisadane berasal dari kata Ci, Esa dan Dene. Jadi Ci Esa Dene. Ci artinya air, Esa itu satu, Dene kehidupan. Jadi kalau disatukan sumber air menjadi kehidupan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Dimanfaatkan sebagai alat transportasi, untuk mandi, untuk minum juga zaman dulunya Pak ya. Makanya dikasih nama Cisadane. Ya, dulu bisa dilalui kapal pesiar itu. Ya, dermaganya di Kali Pasir. Kali Pasir, iya, Masya Allah. Oke deh, terima kasih banyak Pak. Ini memang udah maghrib juga. Oke, sahabat siar, Masya Allah, ini Rawa Pengantin ini masih menyimpan berbagai misteri ya. Apapun misterinya, apapun mitosnya, apapun cerita dari masyarakat sekitar, tetap kita harus menjaga alam ini ya. Jangan dipakai untuk pacaran, untuk melakukan maksiat ya, Pak, bermabuk-mabukan dan lain sebagainya. Karena pasti itu akan mengganggu baik ketertiban umum ataupun ketertiban dari alam seberang. Masya Allah, sahabat siar. Ya mudah-mudahan pada malam hari nanti akan ada informasi terkait Rawa Pengantin ini dan juga memberikan edukasi kepada kita bagaimana harusnya menyikapi suatu tempat yang dikatakan angker menurut sandaran Islam. Itu aja sahabat semua, jangan kemana-mana, tetap di Siar Dalam Gelap. Di kegelapan Alhamdulillah. terbitlah sinar iman, ilmu dan amal membawa harapan. Dalam gelap kita temukan
jalan. Syiar yang teguh membimbing langkah insan. Syiar dalam gelap, terang di keheningan. Iman, ilmu dan amal jadi pegangan. Di setiap langkah terucap namamu. Syiar dalam gelap, penerang gulita. Dalam keheningan malam yang sunyi, terukir kebesaranmu dalam hati. Ilmu yang dipelajari, iman yang tumbuh, amal yang diamalkan, tanda kesungguhan. Syiar dalam gelap, terang di keheningan. Iman, ilmu dan amal jadi pegangan. Di setiap langkah terucap namamu. Syiar dalam gelap, penerang gulita. Dalam setiap duka dan ujian, terangi hati dengan keimanan. Teguhkan langkah, berpegang padanya. Syiar dalam gelap, penerang langkah jiwa. Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.